Halo Pak Cliff dan teman-teman, pada video kali ini saya akan mempresentasikan bagaimana cara melakukan SEM mediasi dan juga analisis faktor EVA di Stata. Nah, yang saya akan peragakan terlebih dahulu adalah melakukan uji mediasi SEM-nya di Stata. Tapi sebelum itu, yang perlu dilakukan pertama-tama adalah ke Excel-nya untuk mengekstrak datanya. Nah, di sini ada data pair, gross margin, dan quick ratio. Nah, pair ini sebagai variable X-nya atau variable independen, kemudian gross margin ini sebagai mediasi, dan quick ratio ini sebagai variable Y atau variable dependent-nya. Jadi yang perlu dilakukan adalah ngeblok semuanya terlebih dahulu, kemudian klik Ctrl C. Kemudian sekarang ke statanya, kemudian ke bagian tabel yang ada pensilnya ini. Nah, setelah itu di Ctrl V dan pilih Treat First Row as Variable Names. Nah, setelah itu yang bisa dilakukan adalah melakukan uji normalitas multivariate-nya terlebih dahulu. Jadi MV test, normality, kemudian X1, jadi pair-nya, kemudian variable mediasinya, gross margin-nya terlebih dahulu, kemudian variable Y-nya, yaitu quick ratio-nya, kemudian koma, kemudian univariate, touch, dalam kurung all. Kemudian diklik enter. Dan bisa dilihat hasil uji normalitasnya dan kebanyakan memang p-value-nya di bawah 0,05 sebagai batas signifikansi. Yang menandakan artinya datanya ini tidak berdistribusi secara normal. Nanti ini akan diatasi solusinya dengan uh, nanti pas komen SEM-nya ini tambahkan VCI robust seperti itu. Nah, tapi sebelum itu yang perlu dilakukan adalah mengset SEM-nya terlebih dahulu di Stata. Jadi ke bagian statistik, kemudian pilih SEM dan pilih model building and estimation. Nah, setelah itu eh, kita gambarkan variabel variabel kita di sini. Jadi dibuat tiga sebagai eh, variabel-variabelnya. Nah, ini variabel X, kemudian mediasi, dan Y-nya. Kemudian ke gambar panahnya ini, kemudian pilih pair sebagai variabel X-nya, dan dikasih label X1. Begitu juga untuk eh, kotak keduanya ini. Diklik, kemudian pilih properties, dan pilih variabel gross margin sebagai variabel mediasinya. Jadi ini beri nama mediasi seperti ini. Kemudian untuk kotak yang terakhir yaitu untuk bagian Y-nya, yaitu quick ratio. Dan labelnya adalah yang Y. Nah, setelah itu pilih arrow di bagian add path ini. Nah, untuk yang pertama ini untuk bagian select ya. Jadi untuk memilih ini memakai panah yang pendek ini. Kemudian untuk yang panjang ini untuk menjelaskan hubungan antara kotak-kotaknya ini. Jadi dari X-nya ke mediasinya terlebih dahulu. Kemudian dari mediasinya baru ke variable Y-nya. Dan jangan lupa tambahkan panahnya dari variable X-nya langsung terhadap variable Y-nya seperti ini. Nah, kemudian yang bisa dilakukan selanjutnya adalah kembali lagi ke bagian select ini, ke panah yang pendek, kemudian pilih estimation, kemudian estimate, dan pilih metodenya adalah maximum likelihood. Kemudian setelah terpilih, klik OK. Dan akan muncul nilai statistik dari masing-masing variabel ini. Nah, langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah melakukan goodness of fit atau kesesuaian model dengan komen stat.gov. Stat.gov, kemudian koma stat all. Seperti ini. Kemudian bisa diklik enter, dan akan keluar indikator-indikatornya untuk kesesuaian model. Apakah model ini sudah cocok, fit atau belum, seperti itu. Dan yang bisa diperhatikan adalah pertama-tama RMC-nya. Di mana yang baik itu biasanya di bawah 0,05 atau kurang dari 0,05. Nah, RMC pada contoh saya ini sudah di bawah 0,05, yang berarti model ini sudah cocok atau sebuah close fit. Kemudian langkah selanjutnya yang bisa dilihat adalah CFI dan TLI-nya. Jadi untuk CFI-nya ini biasanya untuk dibilang close fit atau model yang cocok itu harus memiliki nilai 1. Begitu juga untuk TLI-nya, di mana nilai 1 ini menandakan good fit atau uh, sebuah model yang cocok seperti itu. Nah, setelah dilihat gambar hasilnya di Stata, CFI dan TLI-nya sudah 1, yang berarti kan model ini sudah cocok seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yang bisa dilihat adalah coefficient determination-nya, yang seperti R squared dari uji ini. Jadi coefficient determination ini menjelaskan seberapa banyak atau seberapa banyak persen variabel ini dapat dijelaskan melalui model yang sudah dibuat ini.
Nah, di contoh model saya, coefficient determination-nya adalah sebesar 0,049, yang berarti sangat kecil sekali, yaitu di angka 4,9%. Yang berarti faktor-faktor lain itu dapat mempengaruhi variabel-variabel ini, dan variabel ini hanya bisa dijelaskan sebesar 4,9% saja. Seperti itu. Nah, setelah dilakukan goodness of fit ini, yang bisa dilakukan selanjutnya adalah menampilkan SEM-nya. Nah, untuk komen SEM-nya, yang pertama perlu dilakukan adalah menulis SEM-nya, kemudian pilih bagian cross margin, kemudian membuat panah seperti ini, dan pilih variable X-nya, itu pair-nya. Nah, setelah itu yang bisa dilakukan adalah menutup kurungnya. Kemudian langkah selanjutnya yang sama, yaitu tapi dengan quick ratio, kemudian panah, dan yang ditaruh di sini adalah variable mediasinya, itu cross margin-nya, seperti ini. Apa ditambahkan pair-nya di sini. Jadi quick ratio, kemudian panah, pair, dan cross margin-nya, seperti ini. Kemudian karena hasil uji normalitas multivariatnya itu nggak normal, maka perlu ditambahkan VCE robust. Jadi VCE dalam kurung robust ini. Nah, akan keluar hasil mediasi SEM-nya. Dan bisa dilihat dari nilai p-value dari masing-masing variabel. Di mana misalnya pair terhadap cross margin, itu nilainya 0,001, yang dimana ini di bawah batas signifikansi, yaitu di bawah 0,05. Yang berarti variabel X terhadap variabel mediasinya ini memiliki pengaruh yang signifikan. Kemudian bisa dilihat untuk bagian cross margin ke quick ratio-nya. Nah, untuk cross margin ke quick ratio-nya juga sama, yaitu 0,002, yang dimana ini di bawah batas signifikansinya. Yang berarti cross margin ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap quick ratio. Tetapi jika dilihat untuk bagian pair-nya ini ke quick ratio, juga menghasilkan hasil yang signifikan, yaitu variable X-nya, pair-nya ke quick ratio-nya, yaitu di bawah 0,05, yaitu di angka 0,011. Yang berarti pair ini juga berpengaruh signifikan terhadap quick ratio-nya. Dan juga berpengaruh secara negatif. Jadi misalnya pair-nya ini naik, maka quick ratio-nya akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Dan juga yang penting adalah pengaruhnya signifikan. Nah, yang bisa dilakukan adalah uji Sobel Vistatanya dengan komen MATSEM. Seperti ini. MATSEM, kemudian koma, independen, kemudian dalam kurung dipilih variable X-nya sebagai variable independen, kemudian koma, maaf, tidak ada koma, kemudian mat. Untuk mat ini maksudnya mediasinya, yaitu cross margin, kemudian dependent atau variable Y-nya, yaitu bagian quick ratio. Kemudian ditutup kurung seperti ini. Dan jika sudah lengkap rumusnya, maka bisa diklik enter. Nah, akan keluar hasil uji Sobel dari masing-masing variabel seperti ini. Dan bisa diinterpretasikan sebagai berikut. Nah, jika Sobel test itu signifikan dan jalur langsung atau X ke Y-nya itu juga signifikan, maka mediasi tersebut bisa disebut parsial. Tetapi sebaliknya, misalnya Sobel testnya ini signifikan, tetapi jalur langsung atau X ke Y-nya itu tidak signifikan, maka itu bisa dianggap mediasi full atau full mediation. Dan pada contoh saya ini, bisa dilihat step pertama yaitu variable X ke mediasinya dengan p-value 0,001, yang berarti ini menandakan bahwa uh, pengaruhnya signifikan X terhadap variabel mediasinya. Kemudian langkah kedua yaitu mediasi terhadap Y-nya atau variabel dependennya. Hasilnya 0,002, yang berarti ini di bawah 0,05, yang berarti ada pengaruh yang signifikan. Jadi bisa dilihat hubungannya memang memediasi. Kemudian langkah terakhir yang perlu dilihat adalah pengaruh langsungnya, yaitu X ke Y-nya. Dan bisa dilihat p-value-nya juga signifikan karena di bawah 0,05. Yang berarti model saya ini partial mediasi atau hanya memediasi sebagian saja. Nah, kemudian langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah melakukan efek size dari mediasi. Nah, komennya itu sama, yaitu dengan komen matSem, koma. Nah, untuk cepat bisa ditambahkan di copy saja, seperti ini. Tetapi kalau uji efek size ini yang ditambahkan adalah uh, ada tambahan stand, kemudian macrabs, macrabs 5000,
kemudian read RID seperti ini. Nah, sudah lengkap rumusnya, kemudian bisa diklik enter. Nah, yang menonjol di sini adalah bagian RIT-nya, yaitu indirect effect-nya, di mana 113% itu pair memiliki efek ke quick ratio-nya, yang dimana dimediasi dengan gross margin, yang dimana ini nilainya sudah cukup tinggi, bahkan jauh tinggi. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan exploratory factor analysis atau EVA. Tapi sebelum itu, kita semua perlu mengetahui apa itu analisis faktor. Jadi, analisis faktor ini merupakan teknik statistik yang digunakan untuk mendeteksi satu set faktor yang lebih kecil yang dapat menjelaskan korelasi atau hubungan di antara satu set variabel yang lebih besar yang diamati oleh seorang peneliti. Nah, di analisis faktor ini terbagi menjadi dua variabel. Jadi ada variabel laten dan variabel manifest. Nah, untuk variabel laten sendiri ini merupakan variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, tapi diukur melalui variabel yang dapat diamati atau observed variable. Sedangkan variabel manifest sendiri ini merupakan variabel yang dapat diukur secara langsung melalui alat ukur atau observasi. Nah, disebut exploratory jika seorang peneliti ini tidak memiliki ide yang telah terdefinisikan sebelumnya tentang struktur atau banyaknya dimensi dari suatu set variabel. Nah, sebagai contohnya, misalnya ada bagian wajah. Nah, bagian wajah ini merupakan variabel latennya, sedangkan hidung, telinga, mata, kuping itu merupakan variabel manifestnya. Seperti itu. Nah, proses analisis faktor sendiri ini terbagi menjadi empat. Yang pertama yaitu ada extracting the factors, kedua adalah determining the number of factors, ketiga adalah rotating the factors, dan keempat adalah refining and interpreting the factors. Nah, maksudnya itu jadi yang pertama itu perlu diekstraksi faktor-faktornya, kemudian kedua itu adalah mendeterminasi atau menentukan jumlah dari faktor itu, kemudian ketiga itu merotasi faktornya, dan yang terakhir itu menginterpretasikan faktor-faktor tersebut. Nah, sekarang saya akan mencontohkan caranya di Stata. Tapi sebelum itu, yang perlu dilakukan pertama kali adalah mengambil datanya terlebih dahulu di Excel. Dan ini merupakan data dari berbagai saham yang ada. Jadi ada rasio-rasio di sini, ada rasio valuasi, profitabilitas, likuiditas, dan juga solvabilitas. Nah, yang pertama perlu dilakukan adalah mengeblok lalu di copy, jadi di Ctrl C. Kemudian setelah itu dipindahkan ke statanya. Terus setelah sudah di stata, maka perlu di paste di tabel yang ada pensilnya ini. Kemudian di Ctrl V dan pilih treat first row as variable names. Nah, setelah terpaste di stata, langkah pertama yang dilakukan adalah mengekstraksi faktor-faktornya ini dengan komen faktor, kemudian akan diinput di komennya variabelnya satu-satu. Jadi mulai dari paling atas itu pair sampai long term debt to uh, equity ini. Long term debt to, ya benar, long term debt to equity. Nah, setelah terinput semua variabelnya di komen, yang perlu dilakukan adalah menambahkan PCF di akhirnya. Jadi koma PCF. Kemudian bisa diklik enter seperti ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu diketahui, di mana misalnya ada proportion, yang dimana ini biasanya mengindikasikan uh, bobot relatif antara beberapa faktor dalam variasi totalnya. Kemudian ada kumulatif, yang dimana ini menunjukkan jumlah dari variasi yang dapat dijelaskan. Kemudian ada faktor loadings, yang merupakan bobot dan korelasi antara variabel-variabel dan faktor-faktornya. Di mana bobot yang tinggi atau load yang semakin tinggi, maka akan semakin relevan dalam mendefinisikan suatu dimensinya dari faktornya ini. Sedangkan kalau nilainya negatif, berarti ini mengindikasikan pola yang berkebalikan atau impact yang inverse terhadap faktor-faktornya. Kemudian ada kolom unik yang menjelaskan uh, yang unik terhadap variabel ini dan tidak ada di variabel yang lain seperti itu. Nah, kemudian setelah mengetahui hal tersebut, yaitu kita bisa ke langkah selanjutnya, yaitu dengan mendeterminasi atau menentukan jumlah dari faktornya dengan komen stat KMO seperti ini, stat KMO. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah misalnya kalau ada nilai KMO yang di bawah 0,5, di mana standar KMO ini seharusnya di atas 0,5. Nah, di sini itu perlu diperhatikan jika misalnya ada di bawah 0,5. Nah, misalnya untuk dari ini, variabel dari ini nilainya di 0,4499. Nah, yang perlu dilakukan adalah menghapus variabel dari ini. Setelah dihapus, ini perlu diulang juga stepnya dari awal. Nah, jadi bisa ke komennya sini dan ketik drop there seperti ini. Nah, ini akan menghapus variabel there-nya. Dan bisa dilihat sudah tidak ada there-nya. Nah, setelah di drop perlu diulang prosesnya dari awal, yaitu mulai dari faktor dan di
input variabelnya satu-satu ke bagian komen seperti ini. Lalu koma, spasi PCF. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bisa di start KMO kan lagi. Nah, bisa diteliti lagi apakah ada standar yang di bawah 0,5 dan perlu dihapus. Nah, ada inventory turnover yang nilai KMO-nya adalah 0,3949. Nah, ini perlu dihapus dengan komen seperti tadi, drop, kemudian bisa di double klik saja inventory turnover seperti ini. Kemudian diklik enter. Kemudian kita perlu ulangi prosesnya dari awal lagi. Jadi vector, kemudian input variabelnya satu persatu. Nah, kemudian setelah itu bisa di start KMO kan lagi. Start KMO. Nah, kemudian diklik enter dan diteliti lagi apakah ada nilai KMO yang di bawah standarnya yaitu 0,5. Ini sudah tidak ada, maka bisa ke langkah selanjutnya, yaitu dengan merotasi faktornya dan menginterpretasikan faktor-faktor ini. Jadi dengan komen rotate, rotate, kemudian koma blanks, kemudian dalam kurung 0,7. Nah, setelah variabel faktor-faktornya ini telah dirotasi, untuk bagian interpretasinya yang pertama bisa dilihat adalah nilai p-value-nya, yaitu sudah di bawah 0,05, yang berarti ini modelnya sudah sangat layak untuk digunakan. Nah, selanjutnya yaitu yang bisa dilihat adalah jumlah faktor and variance explain-nya, di mana cumulative variance-nya itu totalnya sebesar 82%, di mana di sini dapat dilihat ada 5 variabel yang mampu eh, menjelaskan sekitar 82% itu dari seluruh variabel yang ada. Yang dimana ini artinya sudah sangat baik. Di mana bisa dilihat ada faktor pertama yaitu besar 22,03%, kemudian faktor kedua yaitu 0,1729, ya yang artinya 17,29%. Kemudian ada faktor yang ketiga yaitu 16,77%, kemudian faktor 4 yaitu 14,52%, dan faktor yang kelima yaitu 11,67%. Nah, selanjutnya yang bisa dilihat adalah rotated factor loadings-nya atau pattern matrix-nya. Nah, yang dimaksud adalah ini. Nah, jadi pada rotated factor loading C ini sesuai standar Hare di mana loading di atas atau sama dengan 0,7 ini dianggap ideal. Dan ada beberapa pengelompokan variabelnya yang dimana ada faktor pertama yang dimana ada variabel yang masuk yaitu ada pair, PS, dan BCF, kemudian PB. Yang dimana ini interpretasinya itu merupakan golongan valuasi pasar. Kemudian faktor yang kedua yaitu ada ROA, ROE, kemudian dan juga aset turnover. Yang dimana ini dapat digolongkan sebagai profitabilitas atau efisiensi aset. Ya berarti di Excel yang tadi diambil itu merupakan bagian dari profitability ratio. Kemudian ada faktor yang ketiga yaitu eh, ada operating margin, EBITDA margin. Nah, ini tuh dapat menjelaskan margin operasional atau operating marginnya. Kemudian ada faktor yang keempat yaitu uh, debt to asset ratio, long term debt to aset, dan long term debt to equity ratio, yang dimana ini mampu menjelaskan leverage atau utang dari saham-saham tersebut. Kemudian ada faktor yang kelima yaitu ada quick ratio dan juga current ratio, yang dimana ini menjelaskan likuiditas atau liquidity ratio dari suatu perusahaannya. Jadi variabel-variabelnya ini merupakan variabel manifestnya, sedangkan misalnya kalau liquidity ratio itu seperti variabel latennya seperti itu. Nah, kemudian bisa diperhatikan yang terakhir ada beberapa variabel yang bermasalah, seperti EV/EBITDA ini, di mana memiliki uniqueness yang sangat tinggi, yaitu di angka 56,64%. Kemudian tidak itu aja, cuman ada gross margin juga, itu di angka 34,49%. Kemudian ada net margin, yaitu dengan uniqueness 0,21116 atau 21%. Yang dimana uniqueness yang tinggi ini eh, biasanya akan dilakukan penghapusan lalu di rerun lagi EVA-nya.
Tapi secara kesimpulan, Eva ini telah berhasil mereduksi 18 variabel menjadi 5 faktor. Kemudian dapat mendokumentasikan beberapa dimensi seperti valuasi pasar, profitabilitas, margin, leverage, dan likuiditas. Dengan berdasarkan varians yang juga tinggi yaitu di angka 82%, namun juga perlu pembersihan variabel yang tidak terload dengan baik sebelum eh, terfinalisasi seperti itu. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.